Saya punya kesempatan yang terbaik untuk berbagi lagi kepada saudara pada saat ini, khususnya siswa SD sampai SMP, siswa Kristen di Kota Magelang. Pada kesempatan ini ada tema yang menarik yang mungkin ada beberapa saudara yang sudah melihat. Kemarin saya sudah posting di story saya bahwa benarkah bahwa diam itu emas? Ya kan? Di tema saya itu saya kasih tanda tanya. Benarkah bahwa silent is golden? Nah, apakah benarkah bahwa kalau orang berdiam diri itu benar emas? Nah, kalau saya boleh bertanya, kalau diam itu emas, berarti bicara perunggu, berteriak berlian. Tidak juga ya. Nah, mari kita cek dalam kebenaran Alkitab, apa benar bahwa diam itu emas? Atau ada juga beberapa diam yang bukan emas. Ya, mari kita lihat mulai dari Amsal pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan gini dalam ayat ini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ingat, di bagian A-nya dikatakan begini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Nah, berarti ada kemungkinan dikatakan begini, lebih bagus kita diam daripada berbicara. Artinya, kalau kita berbicaranya tidak tepat pada waktunya, maka itu kita sedang berbicarakan sesuatu yang tidak berfaedah. Kita sedang berbicarakan sesuatu yang tidak berguna. Nah, kenapa juga kadang kita harus berdiam? Karena dengan kalau kita berbicara malah kita bikin kesalahan. Kalau kita banyak berbicara membuat malu-maluin. Nah, makanya ada orang mengatakan bahwa diam itu emas. Ya, diam itu emas. Nah, kenapa Alkitab mengatakan bahwa perkataan yang tepat pada waktunya itu diumpamakan seperti buah apel di pinggan perak. Nah, untung kalau pembicaraan kita itu tepat. Untung kalau apa yang kita bicarakan itu tepat, memberkati orang lain, dan itu bisa membangun orang. Nah, tapi bagaimana kalau perkataan kita itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan orang, menyakitkan hati orang, atau bahkan membunuh karakter orang, atau bahkan menjatuhkan, bukan malah membangun. Nah, makanya ada banyak yang mengatakan diam itu emas karena itu. Ya kan? Nah, saya mengajarkan kepada kalian peserta didik, khususnya yang siswa Kristen, bahwa tidak selamanya diam itu emas. Lah terus yang benar apa, Pak? Waktunya bicara ya bicara, waktunya diam ya diam. Itu yang benar. Nah, kalau diam itu adalah emas, nanti bisa dikatakan gini, waktunya bicara dia nggak mau bicara. Karena kenapa? Dia punya prinsip, diam itu katanya emas, makanya saya nggak mau ngomong. Nah, itu jadi bahaya. Makanya waktunya bicara ya bicara, waktunya diam ya diam. Nah, nasihat daripada Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 itu artinya bahwa kalau kita berbicara dan tepat waktunya ya boleh. Tapi kalau kita berbicara dan membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain kecewa, membuat orang lain tidak senang, nah mending diamlah. Ya. Nah, ayat yang kedua di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 kita baca. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dikatakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ingat, bagian A-nya dikatakan lebih tegas, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Loh, terus gimana, Pak? Maka bicaralah dengan bijak. Ya kan? Kalau ketemu teman, bicaralah dengan baik supaya teman saudara itu bisa respon dengan baik. Waktunya bercanda ya bercanda, waktunya bicara serius ya bicara serius. Ya kan? Bicara dengan orang tua jangan celelean, bicara dengan guru jangan bercanda seperti berbicara dengan teman sendiri. Nah, jadi kenapa saya perlu bicarakan ini kepada kalian? Padahal ini kan bicara peserta didik, Pak. Kok dibahas tentang diam itu emas atau bukan? Nah, kenapa saya perlu bicarakan ini? Karena apalagi bertepatan dengan sekarang belajar online, belajar dari rumah. Saya tidak mau saudara menjadi peserta didik yang diam. Saya tidak mau saudara menjadi peserta didik yang pasif. Harus aktif. Nah, jangan sampai saudara berdiam diri, ya kan? Ada tugas yang tidak jelas dari Bapak Ibu guru, harus ditanyakan, Pak,
saya kok kurang mengerti ya ini tugasnya. Pak, tugasnya hari ini apa ya? Pak, materinya kita sampai di mana? Pak, pembahasan kita hari ini apa? Nah, perlu dibicarakan. Jangan saudara berdiam diri. Makanya saya pilih tema ini karena bertepatan dengan konteks saat ini yang terjadi pada saat ini, di masa-masa corona ini. Saudara mesti aktif. Pak, nilainya saya berapa, Pak? Saya apakah udah tuntas belum, Pak, nilai saya? Harus ditanyakan. Jangan berdiam diri, ya kan? Nah, ingat nasihat pada Amsal pada malam hari ini dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada banyak pelanggaran. Ingat kembali kepada pembahasan saya yang pertama tadi bahwa kalau itu bukan bagiannya kita, mending kita diam. Kalau orang lain sedang bahas tentang bisnis, padahal kita sebagai seorang pelajar, kita yang banyak bicara. Biarkanlah para pembisnis, biarkanlah para pedagang, para orang yang suka jualan yang bicarakan itu. Nah, kalau kita sebagai seorang pelajar, kita ngikut ngobrol, kita pasti banyak salahnya. Ya. Nah, kita sebagai pelajar ikut bicara dengan orang bengkel. Kita kan nggak ngerti apa-apa tentang bengkel. Oh, Pak, mestinya murnya diputar gini, Pak. Mestinya ini pasangnya di bagian sini. Kita kan nggak paham hal itu. Maka terus gimana caranya? Diam saja. Nah, begitu juga dengan di sekolah, begitu juga dengan belajar dari rumah. Ada hal-hal yang perlu kita bicarakan dengan Bapak Ibu guru, ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, ada juga hal-hal yang tidak perlu kita tanyakan. Sesuatu yang tidak membutuhkan jawabannya jangan ditanyakan. Ya. Ingat, kenapa saya perlu bahas tema ini? Karena saya tidak mau saudara berdiam diri, harus aktif bertanya. Jangan menjadi peserta didik yang pasif. Ya, berarti bagaimana dong Pak dengan perkataan orang diam itu emas? Tidak selamanya diam itu emas. Terus caranya, waktunya bicara ya bicara, waktunya diam diam, gitu ya. Karena kenapa? Ada juga diam yang bukan emas. Kita lihat ya kebenarannya dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17, dikatakan begini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya kan? Dikatakan begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Artinya gini, dia tahu bahwa menolong orang itu bagus, dia tahu bahwa membantu orang lain itu bagus, tapi dia malah berdiam diri. Nah, ini bukan emas namanya. Ini yang dinamakan diam tapi yang enggak emas. Nah, ada diam yang emas tadi itu adalah ketika kita berdiam diri kepada sesuatu yang bukan porsi kita, sesuatu yang bukan bagian kita. Saya kasih contoh tadi tentang orang bahas perbengkelan. Kita sebagai seorang pelajar, kita nggak usah banyak ngomong di situ. Karena kenapa? Itu bukan dunia kita. Orang bahas bisnis, kita sebagai pelajar, kita nggak usah ngobrol itu. Kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan saja. Nah, Alkitab memberikan catatan lagi bahwa kalau orang tahu bagaimana berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Berarti ada diam yang emas, ada diam yang bukan emas. Terus yang lebih tepat, ingat, waktu bicara, waktu diam. Waktu bertindak, ya bertindak, ya kan? Kalau saudara perlu tolong orang, ya ditolong. Perlu bantu, ya dibantu. Jangan berdiam diri. Saudara jangan punya prinsip, ya diam itu kan emas, biarin aja, mati ya matilah, ya kan? Kecelakaan ya kecelakaan lah. Nah, tidak bagus juga. Ya, ingat. Jadi poin penting yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu jika perlu maka bicaralah. Kalau tidak perlu, tidak usah bicara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bicarakan sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak berguna. Kalau nggak ada gunanya, jangan bicarakan. Apalagi hal-hal yang jorok, apalagi hal-hal yang sifatnya kotor, ya kan? Sifatnya tidak pantas dibicarakan. Tidak usah bicarakan. Ya. Diam tidak selamanya bijak. Itu yang ketiga. Jadi kalau saudara berdiam diri, belum tentu saudara sedang berbijaksana. Yang walaupun diam itu
gampang kita lakukan. Yang keempat, belajar diam itu lebih susah daripada belajar berbicara. Ya kan? Ada orang yang harus dipukul baru bicara. Ada orang yang harus dipukul baru bisa diam. Ya kan? Itu perbedaannya. Nah, yang terakhir, yang poin yang paling penting adalah waktunya diam, waktunya bicara. Ya, ingat, saya tidak mau saudara jadi peserta didik yang pasif. Saudara harus aktif, bertanya, jangan berdiam diri, ya kan? Jangan punya prinsip, wah diam itu kan emas pak, mau diam aja lah. Ya, jangan juga, ya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang hebat, kami menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Terima kasih untuk semua peserta didik yang belajar di rumah, baik itu SD maupun SMP. Saya percaya mereka dalam kontrol dan kendali Tuhan yang sempurna. Ajari kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ajari kami untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan berkati itu untuk menjadi kemuliaan akan nama-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini harapan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.